Supaya rumah tangganya tetap harmonis dan bahagia, yaitu mudah banget guys. Luangkan waktu sesibuk apapun, kalian harus kasih jadwal 1 minggu sekali untuk jalan berdua keluar, biar suami itu cintanya makin lengket. Biasakan selalu berdua, tidur berdua, tidak boleh tidur sendiri-sendiri. Suami di ruang tamu, istri di kamar, itu tidak boleh guys. Kalau jadwalnya sudah jam 10, kalian harus tidur bareng berdua. Dan makan harus selalu berdua, supaya suaminya tetap cinta dan sayang terus sama istrinya, yaitu kalian harus bisa masak. Karena wanita itu harus bisa mengenyangkan perut suami. Jangan sampai kalian tidak bisa masak. Nanti kalau tidak bisa masak itu pas ada bumerang ya guys, kalian akan dijatuhkan sama pasangan kalian. Kalian itu tidak bisa masak, tidak bisa menyuguhkan masakan sama suaminya. Karena tidak bisa masak itu pasti akan terjadi kalau kalian tidak bisa masak. Jangan sampai suami kalian itu suka dengan masakan tetangga, itu bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Siti Juleka Channel. Hari ini guys, aku mau jalan keluar bersama suami aku. Tipsnya ya guys, rumah tangga itu harus sering berduaan supaya keluarganya tetap harmonis. Sesibuk apapun, kalian tetap harus ada jadwal keluar berdua bersama suami tercinta. Nih guys, jalan berdua itu tidak harus mahal-mahal ya guys belinya. Nasi kuning aja udah cukup kok guys. Yang penting kita selalu bareng berdua dengan pasangan kita. Kalau aku kayak gini guys, supaya rumah tangganya tetap harmonis, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun menikah, namun di antara kita masih banyak cinta, yaitu kita harus ditanam setiap hari bumbu-bumbu cinta. Makanya kita harus sering berduaan. Komunikasi itu penting guys. Jadi ingat ya guys, kita tidak boleh cuek dalam rumah tangga. Jadi kita harus sering berduaan. Tidur harus berdua guys. Jangan dibiasakan tidur sendiri-sendiri. Suami tidurnya di ruang tamu, istri tidurnya di kamar sendiri. Itu tidak boleh. Harus ada waktu pas jam 10 malam harus masuk di dalam kamar berdua. Tidak boleh sendiri-sendiri. Terus ya guys, kalau makan juga dibiasakan harus berdua dengan pasangan kalian. Tidak boleh sendiri-sendiri, karena nanti pasangan kalian itu sudah biasa sendiri. Tapi kalau biasa makan berdua, insya Allah nanti cintanya makin lengket. Dan kasih jadwal waktu makan di luar. Makan apa aja, yang penting jalan berdua bersama pasangan kalian. Karena guys, kalau kita sudah menikah, biasanya ada rasa jenuh dan ada rasa bosan. Makanya supaya pasangan kalian itu tidak ada rasa jenuh dan bosan, kalian harus kasih jadwal untuk jalan keluar menghilangkan penat. Jadi seorang suami itu guys, biasanya ya guys, yang ada rasa jenuh dan bosan itu biasanya seorang laki-laki. Makanya seorang istri itu harus pandai menciptakan supaya rumah tangganya itu tetap harmonis, yaitu seorang istri harus cerdik dan pintar. Kalian harus sudah dandan yang cantik, sudah rapi kalau pasangan kalian mau pulang kerja.
Terus kalau suami kalian libur kerja, kalian harus pintar, yaitu kalian harus ajak suami kalian keluar. Makanya guys, kalian harus ingat, dalam jangka 1 minggu sekali atau setengah bulan sekali, kalian harus dinner bersama pasangan kalian. Ajaklah pasangan kalian itu keluar jalan berdua khusus. Karena guys, seorang suami itu guys, biasanya kepengennya selalu berdua. Walaupun sudah punya anak banyak, namun tetap guys, jalan keluar itu kepengennya berdua. Seperti waktu awal menikah atau waktu pacaran. Jadi laki-laki itu kepengennya selalu berdua dengan istrinya walaupun sudah punya anak banyak. Jadi kalian jangan egois ya guys, sempatkan waktu untuk pasangannya. Terus jangan sampai kalian menolak kalau pasangan kalian itu minta jalan berdua. Ada waktunya khusus bersama suami, ada waktunya khusus bersama keluarga dan anak-anak. Itu ada waktunya guys. Namun kalian harus ingat, khusus buat suami itu harus berdua, supaya cinta kalian itu makin lengket dan rumah tangga kalian itu tetap harmonis. Walaupun aku sudah menikah 26 tahun ya guys, alhamdulillah rumah tangga aku tetap harmonis dan masih utuh, karena aku menciptakan gimana caranya biar suami itu betah di rumah dan tidak bosan di rumah. Jadi seorang istri itu harus cerdik, harus pandai, tidak boleh ngomel-ngomel terus guys kalau di rumah. Kalau sering ngomel-ngomel ya guys, nanti suami itu jarang di rumah, nanti banyak keluyuran. Tipsnya supaya suami itu anteng, supaya suami itu nurut, yaitu seorang istri harus perhatian sama suaminya. Sebelum suami kerja, kalian harus sudah menyiapkan sarapan pagi. Jadi perut suami kalian itu sudah kenyang, jadi tidak kemana-mana. Terus ya guys, di waktu pas suami pulang, kalian juga harus sudah menyiapkan makanan. Jadi pas pulang kerja itu suaminya perutnya kenyang, otomatis suami itu tidak keluyuran. Jadi sebelum tidur, kalian harus periksa dulu suami kalian itu lapar atau tidak. Jangan sampai suami kalian tidur itu kelaparan. Jadi kalau mau tidur itu suami harus makan dulu ya guys, diperhatikan. Jadi seorang istri itu harus cerdik, harus pandai untuk memperhatikan suami. Suami itu perlu diperhatikan sama istri, yaitu biar suaminya tidak jelalatan kemana-mana. Sesibuk apapun ya guys, seorang istri itu harus bisa belajar masak. Mengapa guys? Karena masak itu nomor 1, supaya suami kalian itu bisa merasakan nikmatnya masakan kalian. Karena secantik apapun ya guys, kalau seorang istri tidak bisa masak, biasanya suami itu kurang suka. Walaupun duitnya banyak, nanti ujung-ujungnya guys, kalau ada pertengkaran, dibahas, cantik-cantik kamu gak bisa masak. Walaupun aku menikah berpuluh-puluh tahun bersama kamu gak pernah menyuguhkan
masakan buat suaminya gitu guys. Jadi intinya kita itu seorang wanita harus bisa masak, karena nanti pas lagi ada problem rumah tangga ribut, ujung-ujungnya diungkit-ungkit seorang istri tidak bisa masak, itu tidak ada gunanya. Dan betapa rendahnya seorang istri gitu guys di hadapan suaminya kalau tidak bisa masak. Makanya belajarlah masak untuk keluarga biar anak suami itu senang dan bisa menghargai seorang istri. Kalian jangan sepelekan masalah masakan ya guys, karena seorang suami itu harus perutnya kenyang terus dengan masakan istri, biar tidak melirik masakan tetangga sebelah gitu guys. Karena bahaya kalau seorang istri tidak bisa masak, nanti suaminya kecanduan masakan orang lain, dan nanti mulai pudarlah cintanya terhadap istrinya karena istrinya tidak bisa menyuguhkan makanan yang enak-enak. Terima kasih.